Sidang dengan nomor register perkara 211-2023-PN Penuntut umum penasihat hukum Rohaniawan segera memasuki ruangan. Tata tertib sidang. Hadirin sidang dimohon untuk mendengarkan dan mematuhinya. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir dimohon untuk berdiri. Pengunjung sidang selama persidangan harus duduk sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan menjaga ketertiban dalam ruang sidang. Pengunjung sidang dilarang untuk minum, makan, merokok, atau membuat keributan yang mengganggu jalannya persidangan. Pengunjung sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada persidangan. Dilarang untuk membawa senjata api, senjata tajam, bahkan bahan peledak ataupun benda yang membahayakan keamanan sidang. Bagi yang membawa wajib untuk menitipkan kepada petugas. Siapapun tidak bersikap sesuai dan tidak menaati tata tertib persidangan dan setelah diperingatkan oleh hakim ketua masih tetap melanggar tata tertib, maka yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang dengan nomor register perkara 211-2023-PN dengan perkara tindak pidana pencurian. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Pengadilan Negeri Ambon tanggal 5 Juli tahun 2023 dengan nomor perkara 211-2023-PN Ambon dengan terdakwa Jumaidin Ladade dibuka dan terbuka untuk umum. Baik kepada pengunjung sidang yang ada di ruangan sidang pada hari ini, saya tekankan lagi bahwa untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam ruangan sidang, maka pengunjung sidang harus menaati tata tertib yang dibacakan tadi. Baik, penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Untuk penasihat hukum, apakah saudari sudah siap? Siap, Yang Mulia. Baik, penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan? Sudah bisa, Yang Mulia. Kalau sudah bisa dihadirkan, terdakwa silakan hadirkan dalam ruangan persidangan. Kepada saudara terdakwa Jumaidin Ladade, silahkan memasuki ruangan. Untuk saudara terdakwa, apakah Anda dalam keadaan sehat dan rohani? Alhamdulillah sehat. Apa benar nama lengkap Anda Jumaidin Ladade? Benar, Yang
tempat lahir Ambon, umur atau tanggal lahir 3 Maret 1958, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kaswari, RT 07 RW 08, agama Islam. Untuk pekerjaan tidak ada. Benar yang mulia. Kepada saudara terdakwa, apakah Anda didampingi oleh penasihat hukum Anda? Benar yang mulia. Untuk penasihat hukum, bolehkah Anda menunjukkan identitas Anda dan surat kuasa? Untuk penuntut umum, coba berikan identitas Anda. Silakan duduk. Untuk penuntut umum, coba Anda bacakan surat dakwaan. Baik, majelis hakim yang terhormat. Kejaksaan Negeri Ambon untuk keadilan surat dakwaan, identitas terdakwa, nama lengkap Jumaidi Madade, tempat lahir Ambon, 3 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kaswari, RT 07 RW 08, agama Islam, pekerjaan tidak ada. Penahanan: ditahan penyidik kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Lease tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023. Ditahan penuntut umum Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023. Ditahan Ketua Pengadilan Negeri Ambon 12 Mei 2023 sampai dengan sekarang. Dakwaan bahwa ia terdakwa Jumaidi Madade pada saat hari Jumat tanggal 25 November 2022 pukul 22.00 waktu Indonesia Timur sampai pukul 23.50 waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya malam pada hari Jumat 30 Desember 2023 di Hotel Santika Kota Ambon dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang berupa 1 jam tangan dengan merek Rolex seharga 1.500.000.000 rupiah terbilang 1.500.000.000 rupiah milik Royani Rosman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menghipnotis korban Royani Rosman saat korban sedang berjalan di lobi Hotel Santika. Perbuatan terdakwa telah melanggar sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 362 KUHP. Ambon 3 Juni 2023, Firman Syahwali, Jaksa. Baik. Terima kasih. Setelah dibacakan surat dakwaan tersebut, apakah saudara terdakwa sudah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut? Kepada penasihat hukum ada eksepsi? Tidak ada yang mulia. Baik, karena tidak ada eksepsi, maka kita lanjut pada pemeriksaan. Kepada penuntut umum dapat menghadirkan saksi. Baik, silakan dipanggil. Saksi atas nama Rizal Amramania dan Royani Rosman silakan memasuki ruang sidang.
kepada penuntut umum, apakah saksi mau diperiksa satu persatu atau dua sekaligus? Kedua-duanya. Oke, siap. Pada saksi berdiri. Kepada saksi, apakah saksi beragama Muslim? Oke, siap. Oke, kita lanjut kepada sumpah ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah, saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang tidak lain dari yang sebenar-benarnya. yang tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Oke. Kita lanjut kepada pemeriksaan saksi ya. Saya mulai dari sebelah kanan saya. Sebelah kanan. Saudari saksi, nama lengkap, Royani Rosman, tempat tanggal lahir, Ambon 7 Desember 1997, jenis kelamin, perempuan, agama, Islam, pekerjaan, konsultan akuntansi, kewarganegaraan. Indonesia. Oke. Saudari mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya, yang mulia, saya mengerti saya dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya kasus pencurian yang korbannya saya sendiri. Saudari tahu kapan kejadian pencuri tersebut? Kejadian tersebut terjadi pada Jumat malam tanggal 25 November 2022, kira-kira itu jam 10 atau 11. Bagaimana persisnya pencurian tersebut terjadi? Pada saat itu saya sedang berjalan di lobi hotel menuju ke kamar untuk kembali beristirahat karena dari rapat di ruang pertemuan hotel Santika Ambon. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang mendekati saya dan menunjukkan saya. Pria tersebut memakai penutup wajah dan saya tiba-tiba melihat cahaya api di depan wajah saya dan setelah itu saya tidak mengetahui apa yang terjadi. Bagaimana keadaan saudari saat terbangun? Pagi harinya setelah saya terbangun, saya sudah berada di dalam kamar dengan berpakaian yang masih lengkap dan pintu kamar yang tidak terkunci. Dan pada saat saya beraktivitas, saya menyadari jam yang dikenakan saya dan laptop yang dibawa saya telah hilang. Bagaimana tindakan saudari setelah peristiwa tersebut? Siang harinya saya langsung lapor ke polisi. Apa kerugian yang saudari rasakan? Kerugian yang saya alami cukup besar dengan hilangnya barang saya, yaitu jam tangan dan laptop, dan non materinya itu saya kehilangan barang-barang seperti dokumen saya yang dikarenakan hilangnya laptop tersebut. Oke, terima kasih. Kemudian kita melakukan pemeriksaan kepada saksi yang kedua, yang sebelah kiri saya. Saudara saksi, nama lengkap, Rizal Ahmad Mania, tempat tanggal lahir, Kuala Lumpur, 3 Januari 1996. jenis kelamin, Laki-laki, agama, Islam, pekerjaan, Eksisionis atau disebutnya kewarganegaraan. Indonesia. Saudara mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini? Nanti Saudara ada hubungan apa dengan terdakwa? ya kalian. Saat kejadian, saudara berada di mana? Jadi pada saat kejadian saya berada di meja resepsionis. Apa yang saudara ketahui tentang kejadian pencurian tersebut?
Jadi pada saat itu yang mulia, saya secara tidak langsung, secara sekilas terlihat ada percikan api di lobi Hotel Santika. Dan pada saat itu saya melihat saudari korban berjalan dengan seseorang menuju kamar korban. Oke, terima kasih. Kepada penuntut umum, apa ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum? Oke, terima kasih. Boleh langsung meninggalkan ruangan. Kepada penasihat hukum, apa ada saksi yang mau dihadirkan? Iya, yang mulia. Boleh dipanggil. Saksi atas nama Misbah Latuliu silakan memasuki ruang sidang. Boleh berdiri? Oke, saudara, kita sumpah dulu ya. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, demi Allah, demi Allah, saya bersumpah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang tidak lain dari yang sebenar-benarnya. yang tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Oke. Saudari saksi, nama lengkap, Misbah Latuliu, tempat tanggal lahir, Ambon, 30 Januari 1998. jenis kelamin, Perempuan, agama, Islam, pekerjaan, wira swasta, kewarganegaraan. Indonesia. Saudari mengerti kenapa dihadirkan di persidangan ini? Iya, yang mulia. Saya dihadirkan di sini terkait dengan perkara pencurian dengan korban Royan Rosman. Saudari ada hubungan apa dengan terdakwa? Saya tetangganya. Bagaimana perilaku terdakwa dalam kesehariannya? Baik, yang mulia. Bahkan terdakwa seringkali menyapa tetangga yang lain. Saudari saksi, terus bagaimana dengan keadaan ekonomi terdakwa? Saudara terdakwa termasuk dalam keluarga menengah atas karena ayah terdakwa yang bernama Andre adalah camat di Kecamatan Serimau. Apakah ada hal lain yang dapat menjadi penyebab untuk terdakwa? Ada, yang mulia. Setahu saya, saudara terdakwa mengidap penyakit kleptomania. Oke, baik, terima kasih. Untuk penuntut umum, apa ada mau ditanyakan? Ada yang mulia. Ya. Baik, saudari saksi, saudari mengatakan bahwa terdakwa mengidap kleptomania. Sebagai tetangga, saudari pernah tidak merasakan kerugian akibat penyakit kleptomania yang diidap oleh terdakwa tersebut? Tidak. Cukup ini. Untuk penasihat hukum, saudari boleh meninggalkan ruangan persidangan. Oke, baik, setelah pemeriksaan saksi-saksi tadi, kemudian kita beralih kepada pemeriksaan bukti-bukti. Kepada penuntut umum, apakah sudah menyediakan bukti-bukti? Sudah, yang mulia. Baik, silakan hadirkan bukti-bukti.
Baik, yang mulia, di sini ada beberapa bukti-bukti yang diantaranya ada dua barang bukti, diantaranya adalah laptop dan jam tangan yang dimiliki oleh korban yang ditemukan di rumah terdakwa. Kemudian selanjutnya ada penyimpanan yang berisi rekaman CCTV pada tanggal 25 November tahun 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Timur sampai pada pukul 23:50 waktu Indonesia Timur. Kemudian selanjutnya ada korek dan tisu yang digunakan oleh terdakwa dalam menghipnotis korban. Kemudian selanjutnya ada aksesoris yang digunakan oleh terdakwa, diantaranya ada penutup wajah, masker. Kemudian selanjutnya ada kacamata hitam dan juga topi hitam saat melakukan aksinya ketika mencuri barang-barang korban. Nah, ini kenapa tisu biasa di bawah? Itu bukan tisu biasa yang mulia, itu merupakan tisu khusus yang memang ketika dikena percikan api dia akan langsung membara, bakar semua. Ini mengakibatkan efek itu di korban. Oke, baik, penasihat hukum ini langsung diambil. Kepada saudara terdakwa boleh langsung ambil keempat. Saudara jawab pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan ya. Baik, Ibu. Saudara kenal atau tidak dengan korban? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana keadaan ekonomi saudara? Sangat berkecukupan, Ibu. Apakah saudara setuju dengan sangkaan yang dibebankan kepada saudara sebagai pelaku pencurian? Tidak, Ibu. Oke, saudara terdakwa, mohon menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Saudara kenal atau tidak dengan korban? Tidak, Yang Mulia. Bagaimana keadaan ekonomi saudara? Sangat berkecukupan, Ibu. Apakah saudara setuju dengan sangkaan yang dibebankan kepada saudara dalam pelaku pencurian? Tidak setuju, Yang Mulia. Saat kejadian, saudara sedang di mana? Saat itu saya sedang di Mahiru, Yang Mulia. Apakah benar saudara memiliki keahlian menghipnotis orang-orang? Benar sekali, Yang Mulia. Untuk apa keahlian itu digunakan? Saya memiliki kemampuan itu dan saya melakukannya untuk merealisasikan kemampuan saya. Lalu bagaimana bisa barang bukti bisa berada di rumah saudara? Saya pun tidak tahu, Yang Mulia, dan saya merasa dijebak, Yang Mulia. Tiba-tiba barang itu ada di kamar saya, Yang Mulia. Oke, baik, terima kasih. Kepada penuntut umum, apa ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara terdakwa, saudara tahu tanggal kejadian peristiwa pencurian ini? Tahu. Dari mana saudara tahu? Setelah saya menjadi tersangka. Saudara menjadi tersangka. Bagaimana bisa saudara
masih mengingat di mana saudara berada saat kejadian tersebut? Karena saat itu saya berada di Wairul dalam Cokro, dan saat itu saya sedang memperbaiki motor saya. Saat itu, Ya. saudara ingat berarti saat itu dengan jelas. Ingat dengan jelas. Baik. Oke, terus. Untuk penasihat hukum, apa yang mau ditanyakan? Setelah menghadirkan saksi-saksi, kemudian menghadirkan bukti-bukti yang kuat, maka persidangan kali ini kita tunda minggu depan, baru kita lanjut. Kepada Ibu Panitra, minggu depannya tepatnya tanggal berapa? Tanggal 17 Juli. Oke, tanggal 17 Juli. Sidang pada hari ini kita tutup dan kemudian kita akan lanjutkan minggu depan tanggal 17 Juli tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang Pengadilan Negeri Ambon tanggal 17 Juli tahun 2023 dengan nomor perkara 211-PID-2023-PN Ambon. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pada hari ini agendanya adalah pembacaan tuntutan. Kepada penuntut umum, apa sudah disiapkan tuntutannya? Selesai. Boleh dibacakan. Kejaksaan Negeri Ambon untuk keadilan surat tuntutan jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa yang lengkap di Medina Dadi, tempat tanggal lahir Ambon 3 Maret 1998, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Kosori RT 7 8 dengan nomor rumah 45. Agama Islam, pekerjaan tidak ada. 7. Menurut pasal 188 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dapat diperoleh alat bukti petunjuk yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan alat bukti yang ada, maka apabila diumumkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, satu diperoleh adanya alat bukti petunjuk. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, maka sampailah kami kepada penasihat unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang kami sebutkan di awal tuntutan. Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang atau sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Jumaidin Adade berdasarkan keterangan saksi Royan Rosman dan Rizal Almanila dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini dan bukan orang lain. Demikian dalam persidangan majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab benar oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian unsur ini telah dipenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur mengambil yaitu memindahkankan kepemilikan sesuatu dalam perkara ini terdakwa berdasarkan keterangan saksi Royan Rosman dan Rizal Almanila serta bukti-bukti diperoleh bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu dari saksi Royani Rosman. Unsur sesuatu barang yaitu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi Royani Rosman dan Rizal Almanila serta bukti-bukti diperoleh bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa laptop dan jam tangan yang senilai 1.500.000.000 rupiah. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi Royan Rosman dan Rizal Almanila
serta bukti-bukti beroleh bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa laptop dan jam tangan senilai Rp1.500.000 yang merupakan milik Royani Rosman. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi Royani Rosman dan Rizal Manilet serta bukti-bukti diperoleh bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Royani Rosman tanpa melalui cara yang sah, yaitu dengan menghipnotis korban dan mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakitkan menurut hukum. Dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal sebagaimana diuraikan seperti tersebut di atas, maka jaksa penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa terdakwa Jumaidi Ladare telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengingat bahwa di dalam persidangan tidak terdapat adanya alasan benar maupun maaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, maka terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankan kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Pertama, perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian besar bagi korban. Kedua, terdakwa tidak mau mengakui kesalahannya. Hal-hal yang meringankan, terdakwa menderita kleptomania dan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan uraian yang dimaksud kami, jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini menuntut agar majelis hakim pengadilan negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jumaidi Ladare secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jumaidi Ladare dengan pidana penjara selama 4 tahun 5 bulan. 3. Atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon dituntut seadil-adilnya. Menuntut agar majelis hakim pengadilan negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Jumaidi Ladare secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Jumaidi Ladare dengan pidana penjara selama 4 tahun 5 bulan. 3. Atau apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya. Demikian surat tuntutan kami. Oke, terima kasih kepada penuntut umum. Kepada penasihat hukum, apakah ada pembelaan? Ada yang mulia. Jika ada, dibacakan nanti atau sekarang? Dibacakan sekarang. Oke, dipersilakan. Baik, pembelaan dalam perkara pidana nomor registrasi 211-PID-2023-PN-AMP di Ambon. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, sebelum kami mengajukan isi pledoi ini, kami ingin mengajukan skema penyampaian pledoi dalam bentuk yang pertama pendahuluan, yang kedua mengenai surat dakwaan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat permohonan dan penuntut. Yang pertama, pendahuluan. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, hari ini merupakan bagian hidup terpenting untuk seorang anak manusia. Sebelumnya, perkenalkanlah kami sebagai penasihat hukum para terdakwa yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 ayat 1 KUH Pidana oleh saudara penuntut umum. Tentu semua hadirin telah memahami bagaimana arti sebuah saksi pidana bagi seseorang yang belum pernah mengalami hal ini. Pada dasarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk yang penuh akan kesalahan dan keikhlasan yang jauh dari kata kesempurnaan. Karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, kita yang hadir dalam persidangan ini
dapat menjadi seseorang yang penuh dengan kekhilafan dan dapat juga menjadi terdakwa. Majelis hakim yang kami muliakan, dan terdakwa hanyalah korban dari kesengsaraan hidup. Pada dasarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk yang penuh akan kesalahan dan keikhlasan yang jauh dari kesempurnaan. Karena kesempurnaan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian mengenai surat dakwaan dari penuntut umum, dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan analisis tersebut dapat kita ketahui terkait dakwaan yang telah dilayangkan oleh jaksa penuntut umum yang menggolongkan perbuatan pada terdakwa termasuk dalam pasal 362 KUH pidana yang seharusnya tidak dikenai pasal tersebut, yang seharusnya merupakan delik perbuatan pencurian yang diatur di dalam pasal 362, di mana pencurian tersebut dilakukan sendirian bukan dalam keadaan malam hari. Nah, sehingga permohonan dan penuntut dari kami bahwa majelis hakim yang mulia dan saudara penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan faktor tersebut dapat dipertimbangkan untuk meringankan para terdakwa. Majelis hakim yang mulia, saudara penuntut umum yang kami hormati, berdasarkan faktor-faktor tersebut dapat dipertimbangkan untuk meringankan terdakwa. Kami mohon agar majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan pidana beras, karena melihat faktor terdakwa memiliki sebuah penyakit. Demikian pledoi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim, kami selaku penasihat hukum dan terdakwa mengucapkan terima kasih. Untuk penuntut umum sudah didengarkan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Sudah, Yang Mulia. Apa penuntut umum mau mengajukan replik? Tentu saja, Yang Mulia. Mau disampaikan sekarang atau nanti? Sekarang saja, Yang Mulia. Oke, dipersilakan. Jaksa Negeri Ambon untuk keadilan, Kejaksaan Negeri Ambon, replik jaksa penuntut umum atas pembelaan penasihat hukum terdakwa Nur Hazmi Asyikin. Majelis hakim yang terhormat, penasihat hukum yang kami hormati, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatannya sehingga kita dapat berkumpul di ruang persidangan dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih pada majelis hakim yang memeriksa mengadili perkara ini yang telah memberikan kepada kami kesempatan jaksa penuntut umum dalam perkara ini untuk mengajukan tanggapan atas pembelaan saudara penasihat hukum saudara Nur Hazmi Asyikin yang diharapkan di persidangan ini dengan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Pidana. Setelah kami mempelajari dan mengamati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa, maka kami mengajukan tanggapan sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, bahwa jaksa penuntut umum menuntut terdakwa karena perbuatan terdakwa melanggar hukum yang tidak dapat dibenarkan secara moral. Yang kedua, bahwa secara keagamaan tindakan terdakwa melanggar perintah agama yang bahkan dibebani hukum berat dengan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa terdakwa sudah berencana dan telah berniat untuk mencuri barang milik Royani Rosman, sehingga dapat dikatakan bahwa saudara terdakwa telah sengaja mengambil barang milik Royani Rosman dan tidak mau mengakui hal tersebut. Padahal berdasarkan bukti CCTV dan bukti-bukti lainnya, teridentifikasi wajah terdakwa dan juga teridentifikasi pelakunya adalah terdakwa itu sendiri. Baik, demikian yang mulia. Baik penuntut umum, untuk penasehat hukum sudah didengarkan apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Ya, sudah mulia. Untuk penasehat hukum, apa Anda ingin mengajukan duplik? Ya, Mau disampaikan sekarang atau nanti? disampaikan. Oke. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta sidang pengadilan
Kepada penuntut umum, coba didengarkan apa yang disampaikan penasihat hukum yang sampaikan. Oke, Tapi perkara ini kami sampaikan berdasarkan bukti-bukti yang kuat sehingga kami tidak menerima frasa tersebut. Coba penuntut umum, coba Anda diam. Yang tadi saudara penasihat hukum tadi mendengarkan apa yang saudara sampaikan. Ini mulai kita beralih kepada penasihat hukum. Jadi mohon dari penuntut umum mendengarkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Untuk penasihat hukum, boleh lanjut. Di mana penuntut umum tetap berpendirian bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencurian, akan tetapi penasihat hukum berpendapat lain dan akan ditanggapi bahwa hal tersebut bisa dimaklumi karena terdakwa memiliki sebuah penyakit kleptomania. Berdasarkan uraian tersebut, maka saya selaku penasihat hukum terdakwa Jumaidi Miladade tetap berpendirian pada pembelaan yang kami sampaikan. Untuk itu kami mohon kepada majelis hakim untuk memberikan putusan sesuai dengan putusan kepada para terdakwa dengan putusan pidana beras karena melihat faktor terdakwa memiliki sebuah penyakit. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Oke, terima kasih kepada penasihat hukum. Untuk penuntut umum sudah didengarkan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Oke, baik, dengan demikian sidang kita lanjutkan pada tanggal 24 Juli 2023 ini. Untuk sidang selanjutnya kita lanjutkan tanggal 24 Juli tahun 2023 dengan pembacaan putusan. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, kita lanjutkan pada pembacaan putusan. Putusan nomor registrasi 212-PIDB-2023 PN Ambon. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri setelah membaca 1. Berkas perkara yang diajukan persidangan. 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang penunjukan majelis hakim dan panitera pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Penetapan hakim ketua majelis tentang hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Menetapkan hakim ketua majelis tentang menunjukkan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan perkara ini. 5. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah mendengar 1. Pembacaan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi PDM 123-6-PN Ambon. 2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan para terdakwa di persidangan. 3. Tuntutan pidana penuntut umum pada tanggal 17 yang di pokoknya penuntut agar majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon setelah membaca 1. Berkas perkara yang diajukan di persidangan. 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tentang menunjukkan majelis hakim dan panitera pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini. 3. Penetapan hakim ketua majelis tentang hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. 4. Penetapan hakim ketua majelis tentang penunjukan penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan perkara ini. 5. Lampiran surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini. Setelah mendengar 1. Pembacaan surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi PDM 123-6-PN Ambon. 2. Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum dan keterangan para terdakwa di persidangan. 3. Tuntutan pidana penuntut umum pada tanggal 17 Juli. Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam melanggar pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut. 1. Unsur barang siapa. Unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan dapat bertanggung jawab
perbuatannya. Dalam perkara ini, yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Jumaidin Ladade berdasarkan keterangan saksi Royani Rosman dan Rizal Amar Manilet dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah pelaku dalam perkara ini dan bukan orang lain. Demikian di awal persidangan, majelis hakim telah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab benar oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak terjadi error in persona. Dengan demikian, unsur ini telah dipenuhi secara sah meyakinkan menurut hukum. Yang kedua, unsur mengambil. Unsur mengambil yaitu memindatangankan kepemilikan sesuatu. Dalam perkara ini, terdakwa berdasar keterangan saksi Royani Rosman dan Rizal Amar Manilet serta bukti-bukti diperoleh bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu dari saksi Royani Rosman. 3. Unsur sesuatu barang, yaitu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi Royani Rosman dan Rizal Amar Manilet serta bukti-bukti diperoleh bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa laptop dan jam tangan Rolex senilai 1,5 miliar. 4. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi Royani Rosman dan Rizal Amar Manilet serta bukti-bukti diperoleh bahwa terdakwa telah mengambil barang yaitu berupa laptop dan jam tangan Rolex senilai 1,5 miliar yang merupakan milik saksi Royani Rosman. 5. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum. Dalam perkara ini, berdasarkan keterangan saksi Royani Rosman dan Rizal Amar Manilet serta bukti-bukti diperoleh bahwa terdakwa telah mengambil barang milik Royani Rosman tanpa melalui cara yang sah, yaitu dengan menghipnotis korban dan mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Menimbang hal-hal yang memberatkan, pembuatan terdakwa menyebabkan kerugian besar bagi korban. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Hal-hal yang meringankan. Terdakwa menderita kleptomania. Terdakwa belum pernah dihukum. Mengingat akan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian, mengadili 1. Menyatakan terdakwa Jumaidin Ladade bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Jumaidin Ladade dengan pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 unit jam tangan, 1 unit laptop dirampas untuk dikembalikan kepada Royani Rosman. 4. Memasukkan terdakwa ke rumah sakit khusus untuk direhabilitasi sampai dinyatakan sembuh oleh dokter terkait. Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin 24 Juli 2023 oleh kami Jisman Papalia sebagai Hakim Ketua Majelis, Yunita Ode Abdul dan Masita Muhammad masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurhijal Atukau sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Firman Syawali sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya. Hakim Ketua Jisman Papalia, Hakim Anggota Yunita Ode Abdul, Masita Muhammad, Panitera Pengganti Nurhijal Atukau.